keledai makan daun katu. Sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia sehingga sampai hari ini kita bisa berkumpul di ruang belajar kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan yang kedua, tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, baginda kita, wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Ada sebuah hadis dari hadis riwayat Syaikhaini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila ia berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, maka dia ingkar. Apabila dia diberi amanah, maka dia akan mengkhianatinya. Peribahasa yang cocok untuk orang munafik adalah lain di mulut, lain di hati. Munafik sendiri adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ada salah satu contoh orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini dahulu pada zaman-zaman sebelum Rasulullah datang ke Madinah, dia adalah orang yang paling tinggi orangnya di sana, paling disegani. Namun ketika Rasulullah datang, jabatannya itu hilang. Seketika kayak nggak ada dia. Kemudian dia mengaku beriman kepada Rasulullah SAW. Dia bersyahadat. Dia ikut majelis bersama Rasul. Dia ikut sholat bersama Rasul. Tetapi ketika Rasulullah kembali lagi ke Mekah, ia menjelek-jelekan Islam. Ia menghina Rasul. Bahkan ada dalam surat Al-Munafiqun ayat hadis, mohon maaf, hadis diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Qatadah. Dia berkata bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Ubay, jika engkau bertemu dengan Rasulullah, tentu dia akan memohonkan ampunan untukmu. Mendengar hal itu, Abdullah bin Ubay menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak peduli. Dia hanya baik di depan Rasulullah, namun di belakang dia mencercanya. Sehingga pada suatu saat Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Rasulullah berniat mensolatkan Abdullah bin Ubay ini. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, apakah engkau akan tetap menyolatkan dia? Sementara itu engkau tahu apa perbuatan ia di belakangmu. Rasulullah pun bersabda bahwa beliau akan meminta dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan keputusan ini. Pada surat At-Taubah ayat ke-14. bahwa Allah
mensolati dan menyucikan orang-orang yang sudah diketahui munafik. Dan semoga kita terlepas dari sifat-sifat munafik itu. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah bahwa perangilah orang-orang munafik. Perangilah orang-orang munafik dan orang kafir. Sungguh mereka musuh yang nyata bagi umat muslim. Kenapa mereka musuh yang nyata? Mereka menyerang bukan dari luar. Kita tidak tahu mereka menyerang dari mana. Mereka menyerang dari dalam. Sekian ceramah singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada ilmu, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kelapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum saya tutup, saya izin berpantun. Anak Pak RT pandai bersiwak, sulap dimainkan di tengah sawah. Salam penutup yang tak terjawab. Salah. Cakep. Bukan lebah, bukan singgung. Mungkin kancil, bukan lutung. Jangan tersinggung, ini ceramah bukan manggung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.